Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus ditolak sebagai Nabi, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 24, 28 dan 29a. Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus berada di kota kelahirannya, yaitu Nazaret, ia didaulat untuk membaca dari kitab Yesaya. Setelah membacakan bagian dari kitab Yesaya itu, ia mengatakan bahwa hal itu terlaksana pada hari itu. Dialah nabi yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Namun, orang-orang sekampung atau sekotanya mempertanyakan pernyataannya itu dengan berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf, si tukang kayu?" Lalu mereka menguji dia dengan memintanya melakukan mujizat di situ seperti yang mereka dengar sudah diperbuatnya di tempat lain. Mereka meragukan kenabiannya dan menyatakan apa yang mereka ketahui tentang segala sesuatu yang sudah dikerjakan di luar Nazaret. Apakah Yesus menanggapi hal itu? Sama sekali tidak. Ia hanya berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Saudara-saudari terkasih, Yesus menjawab tantangan mereka itu dengan mengingatkan mereka kepada apa yang telah terjadi di masa lalu. Elia tidak diutus untuk orang-orang terpilih, melainkan kepada seorang janda dari Sarfat yang bukan orang Yahudi. Orang dari Sidon itu yang mendapat belas kasihan dari Yahweh ketika bencana kelaparan sedang melanda Israel. Demikian juga dengan Elisa. Dia adalah nabi yang meneruskan tugas Elia. Elisa tidak menyembuhkan orang-orang kusta di Israel, melainkan ia mentahirkan. Naaman, seorang yang berasal dari Syria. Nabi-nabi itu dihormati di tempat lain, tetapi tidak dihargai di tempat asalnya. Kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus itu memicu amarah semua orang yang ada di dalam rumah ibadat. Lalu mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Lukas memberi keterangan, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Pernyataan Tuhan Yesus yang tegas ternyata tidak membuat semua orang yang mendengarnya menyadari akan kesalahan mereka, tapi malah membuat mereka semakin terpojok, lalu meluapkan amarahnya dengan berusaha untuk mencelakai Yesus. Mereka berusaha menghabisi Yesus dengan menggiringnya
menuju tebing gunung dan melemparkannya, tetapi tidak berhasil. Saudara-saudari terkasih, ternyata yang tidak suka dengan Yesus itu bukan hanya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Herodian, dan kaum Saduki, tetapi juga orang-orang sekotanya sendiri. Mereka tidak bisa menerima adanya kemungkinan sesuatu yang baik datang dari Nazaret yang di Galilea. Bukankah seorang calon murid Yesus yang bernama Nathanael juga pernah mengatakan begini, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Yohanes bab 1 ayat 46. Sudah dari sononya bahwa orang-orang sekampung dengan Yesus itu memiliki watak pesimis dan tidak mengharapkan sesuatu yang baik bisa datang dari Nazaret. Lalu Yesus menegaskan dengan mengatakan kalimat ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga terkadang meremehkan seseorang karena asal-usulnya. Wong deso iso opo? Orang dari kampung apa tuh bisanya? Namun, terkadang orang lupa akan fakta ini. Coba jawab, siapakah yang tidak berasal dari kampung? Seorang pemuda yang sukses mengatakan kepada teman-temannya, "Saya memang berasal dari kampung, tapi saya tidak kampungan." Orang ini mau menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang tidak mau diremehkan, apalagi direndahkan. Dia mau mengatakan, jangan menilai orang dari mana ia berasal, melainkan apa yang telah dibuatnya untuk kebaikan umum. Orang harus dihargai dari kualitas hidup yang ditebarkannya untuk kebaikan bersama. Saudara-saudari terkasih, Yesus ditolak, dia dimusuhi, dan dia akhirnya dibunuh oleh bangsanya sendiri. Lalu saya teringat akan sabda bahagia yang dikatakannya dari atas bukit. Begini, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Matius bab 5 ayat 13. Yesus sebagai nabi dan Mesias yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan tahun rahmat, menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, dan membangkitkan orang mati. Ternyata hal-hal itu tidak cukup membuat orang banyak itu mengenali dia sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Yesus yang istimewa dan mempesona orang banyak itu, meskipun dicari kemanapun ia pergi, tapi dia tidak diterima karena ia menimbulkan masalah untuk kemampanan para pemuka agama Yahudi yang mulai tersingkir peran dan tugasnya. Orang Kristen, kita harus meneladani Yesus, terus menyuarakan kebaikan dan menghadirkan kemurahan dan kasih Allah.
Faktanya, kita sering dianggap aneh dan tidak dikenali oleh beberapa kalangan. Kalau ada penolakan, apakah kita akan berhenti berbuat baik? Jangan, ya teman. Tetaplah melakukan kebaikan agar Bapamu yang di surga dimuliakan oleh kesaksian hidup. Apakah aku bangga menjadi pengikut Yesus sekalipun ditolak dan dikucilkan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, semoga kami memiliki tingkat kesabaran yang ada pada Yesus, Putra-Mu, yang terus menebarkan kebaikan dan kerahiman-Mu kepada dunia. Bantulah kami untuk setia melaksanakan kehendak Yesus, sebab Dialah Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.